Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku semuanya dimanapun panjenengan berada. Selamat berjumpa kembali dengan Carito Budoyo, sebuah channel yang berusaha untuk mengupas seputar masalah kebudayaan. Walaupun sebenarnya niat saya mengupas budaya itu dari seluruh Nusantara, tapi dari awal saya bikin video sampai sekarang yang saya kupas masih seputaran budaya Jawa. Kenapa? Karena saya adalah orang Jawa dan saya belum punya kesempatan untuk mencari narasumber dari kebudayaan yang ada di Indonesia, dari suku-suku selain Jawa, dan dari adat-adat selain adat Jawa. Terus terang, Carito Budoyo belum menemukan sumber yang bisa dijadikan referensi sebagai sumber pengetahuan tentang kebudayaan di dalam channel saya ini. Baiklah sedulur, di video kali ini saya akan coba untuk menerangkan kembali tentang makna dan arti dari huruf Jawa, yaitu Hanacaraka, yang mana walaupun kelihatannya seperti huruf-huruf biasa, seperti abjad A, B, C, D, E, F, G dan sebagainya, tapi keistimewaan dari huruf Jawa, yaitu Hanacaraka, ini disusun tidak sembarangan. Ini ada artinya. Kalau abjad A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya, itu kan tidak ada artinya. Nah, yang akan saya kupas adalah arti dan makna dari huruf Jawa, yaitu Hanacaraka, serta eksistensinya atau perannya di dalam kehidupan kita. Secara mikrokosmos maupun secara makrokosmos, atau kalau orang Jawa bilang itu dilihat dari sisi jagat alit dan dari sisi jagat ageng. Jagat alit itu mikrokosmos dan jagat ageng adalah makrokosmos. Baiklah sedulur, tanpa berlama-lama, ayo kita kupas sama-sama apa sih arti dari huruf Jawa Hanacaraka ini. Tapi sebelum panjenengan menonton video ini lebih lanjut sedulur, saya minta kesediaan panjenengan untuk mengklik tombol subscribe, tombol like, komen di bawah video ini seandainya ada pertanyaan ataupun aplaus dan sebagainya, serta seandainya video ini dirasa oleh sedulur bermanfaat, ya saya minta kesediaannya untuk men-share video ini ke seluruh media sosial sedulur semuanya, sehingga untuk kedepannya saya lebih bersemangat lagi dalam mengedukasi dan memberikan penjelasan tentang kebudayaan kepada sedulur semua. Dan juga dengan subscribe, sedulur semuanya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari update video Carito Budoyo. Baiklah, Hanacaraka artinya adalah ono utusan atau ada utusan. Penjelasannya bagaimana? Hanacaraka atau ada utusan artinya adalah kita diutus oleh Tuhan ke muka bumi itu sebagai utusan untuk mengelola bumi. Kalau dalam istilah agama Islam itu ada istilah khalifah, itu diutus untuk menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah bukan raja, bukan sultan, dan bukan juga pemimpin yang bersifat kedinasan atau bersifat jabatan. Tapi yang dimaksud khalifah adalah pemimpin secara keseluruhan. Lebih tepatnya yang namanya khalifah adalah pengelola yang diutus oleh Tuhan untuk mengelola bumi.
Itulah arti Hono Coroko. Jadi Hono Coroko ini ada awal mula diutusnya kita sebagai manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Secara makro, atau kalau orang Jawa bilang secara jagat ageng, yang pertama kali diutus adalah Nabi Adam. Tuhan mengutus Nabi Adam untuk menjadi khalifatul fil ard. Kemudian diteruskan oleh nabi-nabi lain dan rasul-rasul lain, yang ditutup kemudian oleh Nabiullah Muhammad SAW. Ini secara makro kosmos atau secara jagat ageng. Kalau dilihat dari segi jagat alit atau mikrokosmos, kita dilahirkan oleh ibu, diutus oleh Tuhan untuk menjadi khalifah fil ardi melalui perantara sang ibu, melalui jalan dari rahim ibu. Itu kita juga sudah menetapi yang namanya carakaning Gusti untuk menjadi utusan Tuhan sebagai khalifah, sebagai pengelola di bumi, untuk mengelola alam ini. Dan diharapkan dengan kita menjadi khalifatul fil ard, kita juga bisa menjadi rahmatan lil alamin, atau rahmat bagi semesta alam. Jadi itu arti dari Hono Coroko, sedulur, yaitu ono utusan atau ada utusan, atau kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi khalifah di bumi. Itu arti yang pertama, Hono Coroko. Kemudian huruf yang kedua, kalimat yang kedua dari huruf Jawa adalah Broto Sowolo. Broto Sowolo itu diartikan podo regejegan, artinya podo ribut, pada sibuk kesana kemari mencari makan, kesana kemari mencari penghidupan. Jadi setelah kita diutus, setelah kita menetapi menjadi carakaning Gusti, menjadi utusan Tuhan di muka bumi, maka setelah itu kita mengalami masa yang namanya Doto Sowolo, yaitu pada regejegan. Kita pada ribut mencari makan untuk kita, mencari rezeki untuk diri kita. Kita menuntut ilmu, kita berusaha. Walaupun ada yang berhasil, ada yang tidak. Karena memang Tuhan juga tidak menghendaki kalau kita berhasil semua. Sebab kalau kita berhasil semua, itu nanti simbiosis tidak berjalan. Atau hubungan antar manusia nanti tidak berjalan. Tapi walaupun begitu, ketetapan Tuhan tidaklah sama terhadap kita sebagai umatnya, sebagai utusan Tuhan, sebagai caraka Tuhan. Tetap saja kita pastinya ingin agar hidup kita selalu di depan daripada yang lain. Nah, disitulah timbul istilah Broto Sowolo atau podo regejegan. Karena kita saling menjaga hidup kita masing-masing. Kita berusaha untuk menjadi yang terdepan bagi diri kita dari orang lain. Ini kalau secara mikro kosmos atau secara jagat alit. Kalau dilihat dari segi jagat ageng, setelah para nabi wafat dan tidak ada lagi nabi di muka bumi ini, para rasul, itu umat manusia kehidupannya semakin goncang. Perang terjadi di mana-mana. Perselisihan antar negara juga terjadi. Dikarenakan banyak faktor yang menyebabkan semua itu. Ada yang ingin ada yang ingin dianggap sebagai negara adik kuasa. Ada yang menjaga gengsi agar dihormati oleh negara-negara lain. Ini kalau dilihat dari kacamata makrokosmos atau jagat ageng.
Jadi kalau jagat alit kita berperang untuk menunjukkan eksistensi kita daripada yang lain, jagat ageng pun sama. Kita sekarang dihadapkan pada masa yang Dotosowolo atau pada sibuk, pada ribut. Arti sebenarnya Dotosowolo itu pada ribut, pada regejegan. Yang selanjutnya, setelah Dotosowolo, tibalah kepada kalimat atau masa Podo Joyonyo. Artinya apa? Podo Joyonyo artinya Podo Sugiye, atau sama-sama kaya, sama-sama makmur. Ada keseimbangan. Kalau di dalam jagat alit, ya, yang dimaksud Podo Joyonyo itu ketika kita sudah menemukan yang namanya Ratu Adil kita atau Satrio Piningit kita. Jadi panjenengan jangan membayangkan kalau yang namanya Ratu Adil, Satrio Piningit itu nanti kalibernya dunia. Enggak. Kita pun nanti Ratu Adil, alhamdulillah. Bagi yang jomblo, itu kalian belum punya Ratu Adil. Ini masih dalam tahap Dotosowolo panjenengan. Siapakah yang disebut Ratu Adil? Dilihat dari segi mikrokosmos atau yang kalau orang Jawa bilang jagat alit, adalah ketika kita sudah mendapatkan jodoh. Istri kita itulah Ratu Adil kita. Ya. Panjenengan dengan istri panjenengan bisa bertukar pendapat. Kenapa saya ibaratkan Ratu Adil itu adalah istri? Kalau panjenengan bertanya seperti itu, saya pun bertanya balik. Kenapa istilahnya Ratu Adil, bukan Raja Adil? Ratu itu merujuk pada kata perempuan. Kalau laki-laki berarti raja. Kenapa penyebutannya Ratu Adil? Berarti rujukannya kepada perempuan. Untuk kaliber makrokosmos atau jagat alit, istri kita itulah Ratu Adil kita. Ya. Dengan istri atau dengan Ratu Adil itulah nantinya kita akan mendapatkan keseimbangan hidup. Kita punya pemikiran harus ke barat, sementara istri tidak mau, istri menarik. Kalau kita ingin ke timur, sementara menurut istri tidak baik, istri pasti pun akan juga menghambat kita agar supaya jangan ke situ. Itu Ratu Adil menurut versi mikrokosmos atau versi jagat alit. Menurut versi jagat ageng bagaimana? Menurut versi jagat ageng, yang dimaksud dengan masa Podo Joyonyo adalah nanti setelah keluarnya Ratu Adil juga. Tapi Ratu Adil dalam versi makrokosmos atau jagat ageng itu, kalau kita yang beragama Islam dan juga agama-agama Samawi, itu nanti setelah turunnya Nabiullah Isa alaihissalam. Itulah yang disebut dengan Ratu Adil. Atau dalam Islam ada yang namanya Imam Mahdi. Sebelum turunnya Nabiullah Isa alaihissalam, itulah yang disebut Ratu Adil. Jadi sekarang kita itu masih dalam masa regejegan, atau kalau dalam diri pribadi atau mikrokosmos atau jagat alit kita ini, dunia ini masih jomblo, belum punya pasangan, belum ada Ratu Adilnya. Walaupun setiap masa punya Ratu Adil masing-masing, tapi kebanyakan yang kita ketahui Ratu Adil untuk dilihat dari segi makrokosmos atau jagat ageng itu setelah keluarnya Imam Mahdi, kemudian disusul dengan turunnya Nabiullah Isa alaihissalam. Atau kalau dalam sebutan nanti akan turun Mesias. Mohon maaf kalau salah, karena saya seorang muslim. Itulah yang disebut Ratu Adil, sedulur.
Disinilah terjadi nantinya zaman Podo Joyonyo. Bahkan disebutkan di dalam hadis, ketika turun Isa ibnu Maryam, itu nantinya pajak tidak akan berlaku lagi, karena semua orang memang sudah kaya. Tidak ada orang yang menerima sedekah. Amal jariah tidak berguna di saat itu. Karena apa? Kita semua sudah kaya. Simbiosis tidak ada yang berjalan, baik simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, maupun simbiosis parasitisme tidak akan berjalan sama sekali waktu itu nantinya, di saat dunia sudah dipimpin oleh Ratu Adil. Itulah arti kalimat dari Podo Joyonyo atau Podo Sugiye atau Podo Joyone. Kemudian setelah Podo Joyonyo, kalimat yang terakhir dalam huruf Jawa adalah Monggo Botongo. Monggo siap-siap jadi tebatang. Monggo Botongo atau Podo Sempyuh mati bareng dadi batang. Kalau di dalam jagat alit, kalimat Monggo Botongo itu diartikan setelah kita mendapatkan Ratu Adil atau Podo Joyonyo itu, setelah itu tidak ada lagi zaman lain. Zaman Monggo Botongo atau wafat. Podo Sempyuh mati bareng dari batang. Jadi antara kita dengan Ratu Adil kita sama-sama nanti jadi batang semua, wafat semua. Begitupun dalam versi jagat ageng atau makrokosmos. Setelah Ratu Adil itu muncul, itu tidak akan ada zaman lain lagi selain dari menunggu datangnya hari akhir atau hari kiamat. Itulah yang disebut dengan zaman Monggo Botongo atau zaman akhir, atau kita semua nantinya akan mati jadi batang. Podo Sempyuh mati bareng jadi batang. Itulah arti dari Monggo Botongo. Baiklah, mungkin itu sedulur yang bisa saya jelaskan tentang arti dan makna dari huruf Jawa Hono Coroko serta konsistensinya di dalam kehidupan kita. Semoga panjenengan semua tercerahkan, dan jika ada yang belum puas ataupun ada pertanyaan, monggo sedulur utarakan di komen di bawah, dan insya Allah saya akan menjawabnya, tentunya sesuai dengan kemampuan saya. Jikapun saya tidak bisa menjawabnya, saya pun akan menjawab maaf, dan akan coba saya tanyakan kepada yang lebih bisa dari saya. Demikianlah terakhir kali saya doakan buat sedulur semua, semoga sedulur semua diberikan kehidupan yang penuh dengan keberlimpahan rezeki yang barokah, manfaat dunia dan akhirat, dikarunia anak yang soleh dan solehah, dengan disertai pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan juga semoga semuanya bisa berbahagia lahir maupun batin. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.